Shalom. Nah, selamat siang, ibu-ibu sekalian. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya bisa kedengeran? Bisa, suara saya kedengeran. Nah, kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Nanti kalau misalnya saya tanya, ada yang mau jawab, kasih pendapat, boleh ya, unmute, terus boleh bicara ya, boleh di-unmute, boleh ngomong. Nah, sekarang kan masih bulan Agustus ya, kita akan bicara firman Tuhan dengan topik freedom, kebebasan atau kemerdekaan. Karena 17 Agustus yang lalu kita baru memperingati Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Nah, kemerdekaan atau kebebasan, kalau kemerdekaan Indonesia sebagai negara, kita bebas dari penjajahan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kebebasan. Nah, kalau kita sebagai pribadi, khususnya mungkin ibu-ibu, bilang bebas, merdeka, apa yang ada di gambaran dari kita semua? Wah, bebas dari wah, merdeka nih, itu apa yang ada gambaran? Bebas dari apa? Atau situasi apa yang kita merasa, wah, kita bebas nih. Ada yang pernah merasa, aduh, bebas nih kita. Nah, kalau berbeda, saya ada beberapa contoh ya. Beberapa teman-teman yang waktu cerita, saya bilang, wah, ini bebas. Ada waktu itu teman SD saya, ya udah 40 tahun lebih, nggak ketemu. Waktu itu dia join di grup WA, terus dia telepon saya, terus dia cerita. Dan dia cerita bahwa suaminya itu sangat cemburuan. Dia bilang, sangat cemburuan. Dia nggak boleh keluar tanpa suaminya. Jadi dia bilang, saya nggak pernah gaul, nggak pernah arisan, nggak pernah ketemu tetangga, apa-apa di rumah, terus kalau keluar harus sama suaminya. Dan itu dia jadi merasa nggak bebas, dia bilang kebebasan, karena selalu kemana-mana harus sama suaminya, dia nggak bebas. Dan akhirnya beberapa tahun yang lalu, suaminya meninggal, dan terus dia bilang, salah sih saya bebas, dan suami saya udah meninggal, katanya. Cuman ya memang dia nggak punya suami, tapi bebas, ya, saya bisa kemana aja, saya bisa pergi, karena bisa ikut arisan, ke tetangga, apa, katanya sekarang dia bebas. Terus ada lagi kasus kedua, waktu Esther masih kecil ya. Waktu itu teman-teman Esther, ketika kita SD, kalau ke sekolah kan, mama-mama suka pada ngantrin ya, kumpul, mama-mama ketemu. Terus ada yang bawa dagangan, ada yang bawa baju, bawa tas. Terus waktu itu salah satu mama teman Esther mau beli baju. Waktu mau aku pengen beli baju, tapi dia bilang, saya mau beli baju, mesti disimpan rapi, dibungkus, taruh tas, begitu pulang langsung ditaruh di laci, diselipin di antara baju-baju lain. Terus kenapa? Soalnya jangan sampai ketahuan suami, katanya. Soalnya suaminya suka ngomel, karena dia sering banget beli baju, katanya. Jadi suaminya ngomel kalau tadi beli baju, jadi dia bungkus, terus dia selipin dulu. Ntar kalau udah nggak mau, udah lama baru dia keluar, dia mulai pakai, katanya. Jadi dia merasa nggak bebas. Kalau beli barang mesti ngumpet-ngumpet, kebebasan. Nah, ada kalau satu lagi, teman saya juga ini, teman waktu masih pelayanan, terus akhirnya dia nikah, dia pindah keluar, dan satu kali dia ikut repet balik sama-sama, tuh dia tanya, gimana kamu sama mertua? Saya lihat, ya oke, terus dia merasa nggak bebas karena dia tinggal sama mertuanya. Dia bilang, saya nggak bebas, saya tinggal sama mertuanya itu resik dan bersih. Jadi nggak boleh kotor rumah, dia bilang. Jadi kalau masak, dapur tuh lantai nggak boleh kotor. Jadi tengah-tengah masak kan namanya masak, emang kadang-kadang dapur kan pada kotor ya. Saya juga masak, tapi saya kalau pas masak pulang dari luar tadi apa, itu udah kayak bebek banget di bawah. Nah, mertuanya nggak betah, jadi dia tengah-tengah masak, dia ambil top, terus digosok pelan. Aduh, gue lagi masak, dia bilang, kan begitu kotornya, dia ambil pelan, digosok. Nah, sekarang dia jadi tengah-tengah masak, kalau kotor, dia juga ambil pelan, saya kosong, nggak bisa ada mertua gue, katanya dia bilang gitu. Dia merasa bebas. Tapi setelah bebas lalu itu nanti satu kali kan kalau mertuanya meninggal udah tua, ya dia akhirnya bebas juga sih ya. Atau tapi belakang dia pindah rumah, nggak tinggal sama mertuanya lagi. Dan memang sih tinggal sama mertua kurang bebas ya. Saya juga waktu mau nikah saya sudah bilang, saya sih nggak mau tinggal sama mertua. Soalnya mertua saya juga resik dan dia biasa kerja sendiri. Dia nggak pakai pembantu, dia kerja di rumah tangga sendiri, dia bisa masak, pagi-pagi udah bangun selama waktu. Kalau saya tinggal sama mertua, nggak bebas kan, kalau kita mau bangun lebih siang kan nggak enak ya, begitu bangun ya ampun dia udah masak, dia pagi udah rapi, kita baru bangun nggak enak banget. Nah, puji Tuhan sih, puji Tuhan berkati ya, suami saya udah punya rumah sendiri 1 tahun sebelum nikah, jadi waktu nikah kita nggak tinggal bareng mertua. Dan sampai sekarang ya saya emang bangun paling siang ya di rumah, jadi saya setiap hari bangun kalah pagi dulu sama suami, lalu sekarang saya jadi bangun pagi. Jadi contoh terakhirnya ada tentang bebas ya, ngomong-ngomong soal bebas, contoh terakhir waktu itu sepupu saya, waktu kita ketemu, anaknya lagi hamil 9 bulan, belum mau melahirkan. Terus anaknya lagi ngerayu mamanya mau titip cucu, dia bilang. Dia soalnya suami istri kerja, jadi dia bilang nanti kalau anaknya lahir dia mau titip di mamanya ini. Tapi teman saya, sepupu saya ini nggak mau, dia bilang, aduh nggak ada, ntar mama nggak bebas, katanya. Ntar mama nggak ada me time-nya, katanya kalau mama mau jalan-jalan, nggak ada waktu pribadi mama kalau mama jagain cucu, anaknya masih ragu. Dia bilang, enggak, dia bilang, kalau mama pasti sebenarnya si demen nih, katanya sama cucu, katanya kan enak, udah bercucu pasti sayang deh sama cucu, sayang. Pasti aja yang bujukin, mamanya,
Enggak, kalau dititipin mama nggak mau. Kalau terus-terusan gitu, ternyata mama nggak punya waktu untuk bebas. Nah, itu beberapa contoh kebebasan mungkin dalam orang. Tapi kebebasan itu semua yang tadi kita bilang itu bersifat sementara ya. Sementara kita di dunia ini dampaknya sebentar di dunia kita butuh bebas. Kayak teman saya kan suaminya meninggal ya akhirnya dia bebas. Mertuanya meninggal dia bebas atau dia pindah rumah. Nah, kalau jagain itu kan cucunya udah gede, kita masih hidup ya kita bisa bebas. Atau mamanya berhenti kerja, mamanya jagain kita bebas. Bukan bebas sementara. Tapi ada satu kebebasan yang benar-benar harus kita perjuangkan, harus kita miliki, dan harus benar-benar kita punya. Karena kebebasan ini menentukan nasib bekal kita, menentukan sampai selama-lamanya hidup kita sampai di keabadian. Ada satu kebebasan yang harus kita perjuangkan, kita miliki. Kita baca di Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa maut. Jadi satu kebebasan yang harus benar-benar kita perjuangkan, harus kita miliki. Kita harus bebas dari dosa. Kita harus bebas dari dosa. Karena upah dosa maut. Maut itu mati kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita tidak bebas dari dosa, kita akan dapat upah maut, mati kekal selama-lamanya di neraka. Jadi kebebasan terpenting itu, kita mesti bebas dari dosa. Itu menentukan nasib kita sampai di keabadian. Kalau kita bebas dari dosa, kita tidak akan mengalami maut. Nah, bebas itu berarti sudah tidak ada lagi. Contohnya seperti ini kan air ya, air. Air ini bebas dari alkohol. Ya kan, setuju? Air bebas, di air ini tidak ada alkohol, tidak mengandung alkohol. Jadi juga kalau kita bebas dari dosa, berarti kita sudah tidak ada dosa lagi, tidak mengandung dosa, tidak berbuat dosa. Supaya kita tidak mendapat upah dosa, maut itu kita nggak dapat. Jadi kita tidak mati kekal, tapi kita bisa mendapat hidup yang kekal. Nah, kita baca lagi di ayat yang sebelumnya, Roma 6 ayat yang ke-11 ya, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa. Kita kan sama-sama mati bagi dosa. 1, 2, 3. Mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Di sini siapa yang pernah lihat orang mati? Ada yang pernah lihat orang mati? Nah, saya rasa semua kalau saya tanya di ibu-ibu, udah pernah lihat orang mati ya. Kalau saya tanya di remaja, siapa yang pernah lihat orang mati? Sebagian nggak angkat tangan. Mungkin dia masih belum lihat. Tapi saya percaya kalau kita semua pernah lihat. Orang mati itu nggak bisa bergerak. Dia diam aja. Mau dikitikin, dia nggak akan merasa geli dikitikin. Diledekin, dia nggak ketawa. Diomelin, dia nggak bales. Dikatain, dia nggak sakit hati. Ditabok juga dia nggak bisa bales. Mati, dia udah diam aja mati. Nah, begitu kalau kita mati bagi dosa, berarti kita sudah tidak bergerak lagi. Tidak melakukan, tidak berbuat dosa lagi. Mati bagi dosa, berarti kita udah nggak bisa bergerak, nggak bisa merespon, dan tidak bisa bertindak dosa lagi. Mati bagi dosa. Ya, jadi tidak bergerak, tidak merespon, dan tidak bisa melakukan dosa lagi. Sudah mati bagi dosa. Nah, sebaliknya dikatakan hidup bagi Allah. Kalau orang hidup, dia apa? Bisa bergerak, bisa merespon, bisa melakukan. Jadi kita hidup bagi Allah. Berarti kita bisa bergerak, kita bisa respon, kita bisa lakukan apa yang Allah mau untuk kepentingan Allah sesuai maunya Allah. Jadi itu ya, singkatnya seperti itu. Jadi mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Itu di ayat yang ke-11. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-12 ya, Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jangan turutin keinginan dosa, jangan turuti keinginannya. Kita katakan sama-sama, jangan turuti keinginannya. 1, 2, 3, jangan turuti keinginannya. Pokoknya dosa jangan diturutin. Sekali lagi jangan diturutin. Kalau kita tahu ada orang jahat, dia mau jahatin kita, dia mau celakain kita, kita nggak bakal ikutin dia, betul? Kita tahu orang jahat, dia mau jahatin kita, dia mau celakain kita, kita nggak bakal mau turutin dia. Begitu juga dosa. Dosa itu membawa kita kepada maut. Dosa itu mencelakakan kita. Karena itu jangan turutin. Walaupun kepengen lakukan, tapi kita tahu itu dosa. Jangan turuti. Itu mencelakakan diri kita, membawa diri kita kepada maut, dan merugikan diri kita sendiri. Jadi jangan turuti keinginannya. Ada yang pernah merasa, pengen melakukan dosa? Ada nggak dosa apa yang pengen banget kita, pengen kita lakukan dosa? Ada yang mau sharing atau satu orang apa? Pernah nggak? Pengen banget ngelakuin, tapi itu dosa. Kita harus jangan lakukan. Contohnya, berapa dosa kalau orang nyakitin kita? Nyakitin kita tuh pengen apa? Pengen balas ya. Mungkin kita dendam, kita pengen balas.
Ada orang ngatain kita atau nyeritain kita di belakang atau nusuk dari belakang, kita pengen balas, kita pengen samperin, kita pengen ngomelin, atau kita pengen kalau klarifikasi baik-baik boleh, tapi kalau untuk dendam, kita tahu itu Tuhan bilang jangan balas dengan kejahatan. Tapi kita pengen dendam, jangan turuti, ya, ingat, jangan turuti keinginannya, karena kalau kita turuti, kita yang bodoh sendiri, kita yang mencelakakan diri, membawa diri kita kepada maut yang menjadi upah dosa itu, ya. Jadi jangan turuti keinginannya. Nah, di ayat yang ke-13 selanjutnya dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi jangan serahkan anggota tubuh kepada dosa. Jadi jangan diserahkan kepada dosa anggota tubuh kita. Semua anggota tubuh kita, kan kita juga udah mati buat dosa. Jadi anggota tubuh kita juga sudah nggak bisa berbuat dosa lagi. Ya, orang mati, mulutnya udah nggak bisa ngomong. Jadi kalau mulut kita udah mati buat dosa, udah nggak bisa ngomong yang nyakitin orang. Udah nggak bisa ngomong yang melukai orang. Udah nggak bisa ngomong untuk ngomel-ngomelin orang. Untuk ngata-ngatain orang. Udah nggak bisa, karena udah mati buat dosa. Orang mati, mulutnya nggak bisa ngomong. Jadi kita kalau mulut kita juga sudah mati buat dosa, kita udah bisa tidak lagi menyakiti orang, melukai, ngomong jorok, nyeritain orang yang tidak baik, sudah tidak lagi. Karena kita juga jangan serahkan anggota kita kepada dosa. Mulut jangan kita serahkan kepada dosa. Tapi sebaliknya suruh katakan serahkan anggota tubuh kepada Allah. Mulut diserahkan kepada Allah. Pasti mulutnya menguatkan orang lain, menghibur orang lain, bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Semua anggota tubuh, juga termasuk mata, jadi lihat hal-hal tontonan, bacaan yang baik. Jangan yang tidak senonoh, yang tidak berkenan di hati Tuhan, jangan dilihat, jangan dibaca. Itu juga kita sebaiknya baca Alkitab, baca renungan, baca yang sesuai kehendak Tuhan. Telinga, dengarkan firman Tuhan, dengarkan renungan. Jangan dengarin gosip, hoax yang tidak berkenan di hati Tuhan. Begitu juga tangan, jangan buat buat nampar orang, buat mukul. Kalau untuk mendidik secara wajar dan untuk kebaikan boleh, tapi jangan untuk melampiaskan emosi dan dengan kekesalan yang tinggi, ya. Tapi kita pakai tangan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, kita lakukan. Termasuk nulis WA, ya, kalau mau balas WA tuh hati-hati, ya, apalagi baik japri, baik di grup. Karena kalau nulis kita kan nggak tahu mimiknya, ya, nggak tahu responnya, jadi cuma tulisan kadang-kadang bisa salah tangkap. Jadi hati-hati dengan tulisan jawaban di WA kita, komen-komen, jangan sampai menyakiti, melukai, dan bikin orang tersinggung. Ada WA itu kadang-kadang maksud kita bercanda, tapi orang nggak ngerti. Dulu pernah di satu grup WA, di WA gereja, waktu itu pernah salah satu, ya, gereja, dia foto terus pakai celana agak tinggi, terus ada yang bercanda, kayak Jojon celananya, terus kita juga, iya jadi kasih Jojon, marah orang itu sampai marah besar, dan yang komen pun orangnya galak, tambah marah, akhirnya terjadi keributan sampai diadakan rapat waktu itu untuk penyelesaiannya. Karena kebetulan yang diledekin itu yang cukup tinggi dan dia tersinggung, dan yang meledek itu pengurus yang juga orangnya keras dan berani melawan, sampai akhirnya terjadi keributan sampai dipanggil, sampai ada rapat, sampai marah besar waktu itu, sampai cukup panjang kasusnya, ya, gara-gara menulis WA komen aduh celananya kayak Jojon gitu, ya. Jadi hati-hati, ya, di dalam kita menulis atau melakukan apapun juga. Masuk kaki, kita pergi ke tempat-tempat yang berkati, yang positif, jangan untuk hal-hal yang negatif. Nah, itu ayat 13. Nah, ayat yang ke-18, ya, di Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa, ya, dimerdekakan, merdeka dari dosa, bebas dari dosa. Jadi berarti kita udah merdeka dari dosa, bebas dari dosa, udah tidak ada dosa lagi, sudah tidak mengandung dosa, tidak berbuat dosa, tidak merespon terhadap dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Hamba itu nurut sama Tuhan. Kita hamba kebenaran, berarti kita nurut sama kebenaran. Kita cuma lakukan kebenaran, cuma berbuat apa yang benar. Jadi berbuat apa yang benar dan tidak berbuat apa yang dosa, ya, ayat 18. Nah, sebagai ayat yang terakhir, kita baca di Kolose 3 ayat yang kelima. Nah, ayat terakhir Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah. Jadi yang mesti matiin siapa? Kita matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mesti dimatiin yang duniawi. Matiin yang duniawi, yaitu apa? Percabulan hal-hal yang tidak senonoh, yang porno, ya, juga kenajisan, yang kotor, yang jijik, hawa nafsu, segala hawa nafsu yang tidak baik, baik nafsu marah, emosi, termasuk nafsu makan yang berlebihan juga, ya, jangan lihat apa-apa, pengen tapi udah beli nggak dimakan, atau secara berlebihan, jangan, ya, kawan. Terus nafsu jahat, ya, jangan ada kejahatan, ya,
Orang lain boleh jahat sama kita, kita jangan sampai jahat sama orang lain. Yang minta kekuatan Tuhan, nafsu jahat juga mesti dimatiin. Jangan jahat sama orang. Juga keserakahan. Jangan serakah apa-apa mau buat diri sendiri. Semua mau untuk saya, untuk saya, untuk saya. Serakah, jangan ya. Terus yang sama dengan penyembahan berhala. Berhala sesuatu yang lebih dari Tuhan. Mungkin hobi, anak, pasangan, keluarga, apapun. Pekerjaan kita yang lebih dari Tuhan. Jangan ya, kita harus Tuhan yang terutama, Tuhan yang paling nomor satu. Semuanya harus kita matikan. Kita minta pertolongan Roh Kudus dengan komitmen Tuhan saya mau. Kita mungkin lemah, tapi kita minta kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang beri kemampuan. Tuhan kasih kemampuan untuk kita bisa melakukan mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Ya, kita semua pasti mau. Nanti pada akhir hidup kita semua pasti mau. Waktu di akhir hidup kita mendapatkan upah hidup yang kekal. Ya, bukan mati yang kekal. Nah, karena itu selama kita masih hidup, sekarang masih ada kesempatan, kita nggak tahu berapa lama kesempatan kita mau sungguh-sungguh kita mau hidup bebas dari dosa, mati dari dosa. Jangan lakukan dosa sekecil apapun, sehalus apapun, semenarik apapun, sekepengen apapun kita lakukan dosa, jangan turuti. Kita mencelakakan diri sendiri, kita membawa diri kita kepada maut, kita yang bodoh sendiri. Jangan lakukan dosa sekecil apapun, sekepengen apapun, kita dalam kondisi apapun jangan lakukan. Kita minta Tuhan, minta Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Tapi kita mau hidup bagi Allah. Lakukan hanya yang menyenangkan Tuhan, hanya yang Tuhan mau, hanya yang Tuhan inginkan, hanya yang bisa bikin Tuhan senang, bikin Tuhan tersenyum, bikin Tuhan berkenan atas hidup kita. Lakukan itu. Sehingga di akhir hidup kita dapatnya hidup yang kekal dan bukan maut. Karena kalau kita gagal hidup yang kekal, di akhir hidup kita tidak ada kesempatan kedua lagi. Kita nggak bisa, kalau kayak main bisa dulu ngaci ya, ngaci apa ulang dari mula. Kalau di akhir nggak bisa minta ulang. Kalau sekolah, kalau nggak masuk satu perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Nggak masuk di perguruan tinggi negeri, ada yang muda, tahun depan coba lagi, akhirnya masuk, ada ulangan. Kalau ulangan, anak sekolah sekarang ada remet, ya kalau nilainya nggak bagus, ada kesempatan bisa remet, naikin nilai. Bisa hair dulu, zaman kita kuliah dulu saya hair, ada kesempatan. Tapi kalau ini di akhir hidup kita, kalau kita udah dapetnya mau, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada hair, tidak ada remet, tidak ada lagi, kita bisa ngulang. Karena itu selagi kita hidup, kita akan dengan baik, bijak, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kenal Roh Kudus, sehingga di akhir hidup kita semua mendapat hidup yang kekal dan kita ketemu lagi di sana bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.